Live from the sold-out T-Mobile Arena in Las Vegas, it's time! Dalam sebuah pertandingan atau pertarungan, sudah menjadi hukum alam ada yang menang dan ada yang harus menerima kekalahan. Memang kekecewaan nggak bisa terhindarkan dari sebuah kekalahan. Tapi seenggaknya mereka yang kalah dengan terhormat nggak perlu berkecil hati dong mas bro. Seenggaknya mereka sudah berjuang dan berusaha semaksimal mungkin dari awal sampai akhir pertandingan. Tapi apa jadinya kalau kekalahan itu datang karena usaha yang nggak maksimal, atau bahkan gara-gara meremehkan lawan? Nggak cuma ngerasa kecewa, pastinya rasa malu bakalan muncul dan bakal diingat terus oleh yang kalah maupun orang yang telah menyaksikan kekalahan itu. Di ring Octagon Ultimate Fighting Championship atau UFC, kekalahan memalukan seperti itu juga nggak bisa terhindarkan. Bahkan banyak petarung yang sudah mendapat gelar legendaris pernah merasakan kekalahan yang memalukan. Saking memalukannya membuat kepercayaan diri sang petarung jatuh dan nggak bisa bangkit lagi. Kadang kekalahan memalukan itu hingga membuat petarung kehilangan gelar legenda dan juga fansnya yang juga nggak bisa menerima kekalahan. Dan lebih parahnya lagi, fans menginginkan petarung favoritnya itu pensiun setelah kalah. Nah, di video kali ini Warna-Warni akan memberikan video kekalahan petarung UFC paling memalukan dalam sejarah. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya, agar kalian selalu update video terbaru dari Warna-Warni. Jose Aldo versus Conor McGregor. Pertarungan perebutan gelar kelas bulu antar kedua jawara petarung ini sudah lama ditunggu-tunggu penggiat petarung MMA. Baik Aldo maupun McGregor diakui mempunyai kemampuan sebagai petarung yang kuat dan mempunyai kecepatan. Faktanya Aldo enggak terkalahkan sejak tahun 2005. McGregor sendiri juga lagi jadi petarung yang naik daun. Makanya banyak yang beranggapan kalau Jose Aldo versus Conor McGregor di ajang UFC 194 bakal jadi pertarungan sengit. Nyatanya penggemar tarung MMA harus gigit jari setelah Jose Aldo harus takluk dari Conor McGregor hanya dalam waktu 13 detik saja. Tinju kiri mematikan Conor McGregor berhasil membuat Aldo semaput. Pertarungan ini pun dinobatkan sebagai pertarungan tercepat sepanjang sejarah pertarungan perebutan gelar UFC. Black trunks for the champion, Jose Aldo Jr. Conor relaxed and smiling. Oh! Just Ronda Rousey versus Holly Holm. Kuat, tangguh, tapi cantik. Ketiga hal itu pas banget jadi gambaran seorang Ronda Rousey, sang petarung cewek terbaik di dunia yang gak terkalahkan. Dirinya menjadi super populer di kalangan penggemar dan status artis Hollywood juga dia dapatkan. Rasanya seorang Ronda Rousey itu benar-benar sempurna dan langit adalah batasannya. Yups, bukan Holly Holm atau petarung cewek lainnya. Kata-kata inilah yang sebenarnya jadi kriptonik buat seorang Ronda Rousey. Sejak lama Rousey memang dikenal arogan dan sering kali meremehkan lawannya. Hasilnya dia harus membayar kesombongannya itu dengan kekalahan melawan Holm di ajang UFC 193. Alih-alih menggunakan satu tangan, menggunakan dua tangan saja, Rousey enggak berkutik dengan keganasan Holm yang pada akhirnya menendang KO Rousey tepat di pipinya. Dunia terkejut dengan kekalahan Ronda Rousey yang sempat dianggap enggak bisa dikalahkan ini. Makanya banyak yang jadi ragu dengan kemampuannya dan menganggapnya hanya petarung yang talk more do less. Ternyata nggak cuma dunia saja yang terkejut. Rousey sendiri benar-benar jatuh akibat kekalahannya. Dia bahkan mengakui kalau dirinya sempat berniat bunuh diri gara-gara nggak bisa lepas dari bayang-bayang kekalahan. Conor McGregor versus Nate Diaz. Conor McGregor diakui sebagai salah satu petarung terbaik yang pernah dimiliki oleh UFC dengan kemampuan bertarung dan karismanya yang gak tertandingi.
Dia juga dikenal enggak kenal malu dan takut dengan situasi yang dia hadapi. Makanya McGregor terlihat siap banget untuk menaklukkan seluruh UFC setelah kemenangannya atas Jose Aldo. Ternyata satu gelar enggak membuatnya puas dan mendorong McGregor naik kelas dari kelas bulu menjadi kelas welter. Lawannya enggak main-main, yaitu Nate Diaz, yang diakui juga mempunyai kemampuan dan keberanian. Tapi semua orang tetap mengunggulkan Conor McGregor yang namanya sudah mendunia, yang membuat semua kalangan meremehkan Diaz, termasuk McGregor sendiri. Hasilnya saat pertarungan McGregor benar-benar bingung setelah menyadari ketangguhan Diaz yang gak mempan sama pukulan tangan kiri andalannya. McGregor jadi panik dan kehilangan akal, hingga membuatnya lengah dan menerima manuver kuncian leher dari Diaz yang membuat McGregor harus menyerah. Kekalahan memalukan ini membuat citra McGregor sebagai petarung tak terkalahkan harus musnah dan membuat penggemar jadi ragu sama kemampuan McGregor. Anderson Silva versus Weidman. Sebelum Conor McGregor terkenal seperti sekarang, Anderson Silva lah yang jadi petarung terbaik UFC. Petarung asal Brazil ini dikenal dengan kombinasi maut dari pukulan, akurasi, dan teknik. Silva juga menjadi pemegang rekor UFC saat ini, mulai dari pemenang beruntun terlama sepanjang sejarah yaitu 16 kali dan KO terbanyak 17 kali. Tekniknya yang unik dan menghibur membuatnya jadi salah satu petarung UFC paling populer sepanjang masa. Lagi-lagi nggak ada yang sempurna. Kejayaannya membuat Anderson Silva merasa kalau dia nggak bisa disentuh oleh petarung lain. Terbukti saat pertarungan pertamanya melawan Chris Weidman, Silva sama sekali enggak terlihat serius dan terlihat beberapa kali meledek sang lawan. Pada akhirnya Weidman bisa mendaratkan tinjunya ke wajah Silva. Tapi Silva enggak bergeming dan kembali menggoda lawannya. Disinilah Weidman melihat peluang, lalu melancarkan pukulan ke wajah Silva yang membuatnya semamput. Let's see it again. Parallel. And he has no